Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Nah, kalau kita posisinya seperti ini nih, kita akan ngobrolin sesuatu ya, yang jelas tentang misteri. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang misteri, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, yang sudah subscribe, yang sudah nonton. Dan kalau teman-teman ada yang ingin membeli baju official Sal Ekspedisi Alam Lain, kalian bisa cek di Tokopedia dengan nama toko Sal Official Store. Nah, kali ini kita akan membicarakan sebuah misteri di mana mata batinnya Gus Robin ini melihat dua sosok malaikat misterius ya. Robin sih mengatakannya malaikat misterius ini ada hubungannya dengan kematian dan kelahiran, kehidupan ya. Nah, kali ini kita akan membicarakan hal tersebut di mana penampakan dari dua malaikat misterius ini pernah terlihat ya, tapi tidak banyak oleh orang-orang ya. Jarang, bahkan makhluk gaib yang bisa melihat hanya sejenis malaikat dan dewa yang memiliki tingkatan tinggi. Bahkan mereka pun tidak bisa berkomunikasi. Tidak bisa berkomunikasi. Oke, lebih jelasnya akan langsung dijelaskan oleh Gus Robin. Oke, Gus Robin langsung dijelaskan mungkin dari malaikat kelahiran mungkin ya, atau langsung keduanya. Mungkin dari, supaya nggak terbentur ya, kita ngobrolin satu-satu aja karena dua sosok yang kita obrolin kali ini. Yang pertama adalah sosok malaikat misterius yang ada hubungannya dengan kelahiran. Yang kelahiran dulu ya, soalnya yang kematian ini cukup fenomenal, menakutkan. Yang kelahiran dulu. Nah, malaikat kelahiran ini pernah terlihat katanya mungkin bisa dihitung jari ya gitu, dan hanya orang-orang tertentu saja yang didatangin. Biasanya itu adalah menyebarkan agama atau ketika orang itu memiliki tugas yang besar. Nah, pokoknya tidak sampai puluhan sih pernah kali dilihat, cuman itu kan jarang. Dari dulu kan tahu kehidupan ini berapa sudah bergulir, berapa ratus tahun ya, berapa ribu tahun. Katanya sudah ada mereka sebelum dewa dan malaikat lain ada. Mereka sudah ada yang malaikat kelahiran dan malaikat kematian. Dua sosok ini kembar ya? Kembar sebenarnya. Tapi beda tugas. Ya, ini malaikat milik Tuhan katanya. Pernah ada yang kayak ini kan malaikat kelahiran sekarang. Ibu itu hamil, seorang ibu itu hamil. Atau ibu itu tidak hamil. Tiba-tiba diisi sama dia menjadi hamil. Makanya ada orang yang lahir itu tidak melakukan hubungan badan. Ada ibu hamil tidak melakukan hubungan badan. Ada beberapa sih kejadian yang aneh dulu-dulu. Mungkin dulu-dulu zaman dulu ini kejadiannya. Ya. Nah, malaikat inilah yang mengisi sebenarnya. Itu maaf nih ya, kalau manusia berhubungan badan kan hamil gitu kan ya, tapi kalau ini apakah berhubungan badan tidak, atau diisi saja energi gitu. Isi energi itu cahaya berbentuk lambang, entah itu lambang dari agama apa. Berarti nanti khusus dia istimewa, kelahiran istimewa. Berarti nanti lahirnya menjadi biasanya seorang yang menyebarkan agama atau apapun itu. Seorang kesatria. Bisa jadi seorang raja besar di dunia ini, bisa menjadi penyelamat dunia. Bukan Power Ranger atau Satria Baja Hitam atau apapun ya. Tapi ada juga yang sudah dia hamil diisi. Ada yang belum hamil diisi. Jadi tidak tetap ini. Biasanya yang tidak hamil atau tidak melakukan hubungan badan itu diisi, berarti itu biasanya sebagai spesial, istimewa atau luar biasa kelahirannya. Kalau yang sudah hamil diisi sama dia itu kebanyakan bisa jadi raja besar, pemimpin dunia besar, ataukah pembuka agama atau penyelamat dunia. Pembuka agama besar biasanya orang-orang suci, bukan QB, bukan Garaga,
bukan Garaga, bukan Naruto, bukan bakal jadi Sasuke, bukan sih, bukan jadi apapun gitu. Kemungkinan bahkan Satrio Piningit pun akan diisi oleh dia karena energinya diisi. Nah, Robin sudah menggambarkan nih sosoknya seperti apa. Nah, inilah sosoknya. Ya. Sosoknya seperti ini. Ini yang kelahiran. Ini kematian. Nah, yang kita akan ngobrolin ini dulu yang kelahiran. Ini sosoknya seperti ini ya, Ben ya? Ya, itu cahaya semuanya. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada telinga, tidak ada bibir, tidak. Saya kira ini itu cahaya saja. Saya kira ini roh lubang kunci. Bukan roh lubang kunci, itu apa namanya? Malaikat ya, cahaya saja dia. Tapi spesial biasanya kalau malaikat itu kan ada yang punya tangan, punya kaki. Ini otomatis dia tangannya akan terbuka gitu. Otomatis cahaya tangannya itu dia keluar. Lalu ini apa nih? Itu muka, cahayanya muka semuanya cahaya. Ini kalau dibentuk cahaya semuanya, makanya ketika mau ditangkap atau mau diambil oleh dipegang oleh malaikat lainnya atau dewa itu tidak bisa tembus gitu. Boleh percaya atau boleh tidak ya, ini penglihatan mata batin saya dan laporan dari sananya seperti itu. Kata mereka seperti itu. Kenapa bisa ada malaikat seperti ini? Misterius ya. Makanya saya bilang misterius. Katanya mereka sudah ada semenjak sebelum dewa-dewa gitu. Sebelum dewa dan malaikat diciptakan. Sebelum ada kehidupan gitu. Makanya ini dimensinya di mana ini itu pun tidak tahu karena ini malaikat milik Tuhan yang spesial. Ya, berarti Tuhan sendiri yang memiliki ini dan hanya Tuhan yang bisa mengendalikannya. Tidak ada di bawah ini tidak tahu siapa yang menjadi atasan dan yang jelas pasti Tuhan. Dia tidak mengabdi pada siapapun. Dia hanya mengabdi pada Tuhan dan hanya mendengarkan perintah Tuhan. Dan ketika ditanya, pernah sekali katanya dari kaum malaikat yang berkumpul dan kaum dewa itu barengan menanyakan karena sudah kesal itu, diciduk lah. Diciduk? Ya mereka. Karena dia nggak pernah bicara. Nggak pernah bicara, akhirnya bicara dan hanya 3 kali bicara dalam kehidupan ini yang sudah mungkin miliaran tahun ya. Itu namanya itu ahraf. Bukan asraf ya. Saya kira asraf tadi. Ahraf gitu. Ahraf ini dia mengatakan adalah malaikat kelahiran. Yang tugasnya milik Tuhan. Malaikat kelahiran milik Tuhan. Jadi dia bertanya 3 kata itu. 3 kata aja itu. Ahraf, malaikat kelahiran milik Tuhan. 3 ucapan itu saja. Sampai situ dia tidak ditanya lagi gitu oleh banyak orang, tidak, diam aja. Makanya disebut misterius. Disentuh tidak bisa. Mereka punya dimensi khusus yang memang tidak tahu saya pun tidak tembus. Saya pun baru tahu. Saya pun terawang flashback sampai di mana pun dia tidak ada. Dia hanya pada flashback sekali saja pernah saya lihat seorang ibu yang tidak punya anak. Pernah bertemu? Saya tidak pernah bertemu sama sekali. Jangankan bertemu, saya pun tidak tahu di mana tempat tinggalnya, dimensinya. Bahkan mereka semua tidak tahu di mana tempat tinggalnya, karena ini kayak pasukan khusus oleh Tuhan sendiri yang menciptakan dan memang tidak untuk dipublikasikan. Terus kenapa kita publikasikan? Karena saya sudah benar-benar kepo ya, terpaksa saya ceritakan ini. Gundah gulana hati saya dengar ini malaikat. Dari dulu sekian lama saya melihat kok bagaikan ini, saya ini ingin mencurahkan isi hati seperti ya, itu juga. Sharing ya. Beberapa teman-teman yang memiliki mungkin bisa menceritakan juga. Jika memang sekian ratus tahun bisa melihat gitu ya, kan. Mungkin bisa sharing mungkin. Saya cuma dikasih flashback sekali saja. Tapi situ tidak bisa di flashback lagi. Entahlah kenapa. Ini tidak bisa di flashback, tidak bisa dikedepankan lagi. Di mana, dari mana asalnya tidak bisa dilalui. Setiap mau masuk ke dimensinya tetap tertolak.
Ya, mungkin karena memang ada kunci khusus, memang mungkin beliau menciptakan itu. iya, memang karena Tuhan Dilindungi ya. Iya. Mungkin memang ada tugasnya. Sudah tugasnya tugas mereka khusus. seperti itu. Seperti tentara kan ada tentara khusus. Khusus ya, sebenarnya. Mungkin seperti itu Pasukan. mungkin ya. Bagaikan tangan kiri dan tangan kanan Tuhannya. Nah, kalau dari sisi kemunculannya ini ada pertanda nggak? Kalau pertanda itu biasanya ya kemunculan ini di bagian rumah itu bagaikan sebuah apa namanya, ada cahaya jatuh ke dalam kamar, cahaya benderang. Apakah bisa dilihat secara mata batin apa tidak? Cahaya besar jatuh, bahkan ini besarnya sekitar berdiameter 20 meteran ya. Cahayanya Masuk ke rumah. Nanti di rumah menjadi kecil, mungkin menjadilah dia besar diameternya. langsung turun perut gitu ya? Bukan ke perut, dia akan menjadi ini dulu, berbentuk kecil seperti kita. Bentuknya seperti kita, ada besarnya. Iya, seperti kita. Cuman ya ini ketika dia menjadi cahaya besar sekali, sampai sebesar apapun dia katanya bisa cahaya. Bahkan memenuhi bumi ini, lebih dari memenuhi bumi ini, lebih besar dari matahari bisa dia katanya. Besar dari alam semesta mungkin ya? Itu kurang tahu, ini karena spesial ya katanya. Katanya nih. Ya mungkin sebelum alam semesta itu tercipta, mungkin banyak yang kepo dengan Sosok ini. Bagaikan tangan kanan dan tangan kiri Tuhan yang bertugas sebagai kelahiran dan kematian. Ini kelahiran ini yang ahraf. Nah, satu sosok lagi ini identik dengan kematian ya Ben ya, karena bentuknya seperti ini, hitam-hitam seperti ini. Langsung jelaskan mungkin Ben. Kalau ini tugasnya kebalikan dari ini. kematian. Biasanya malaikat ini muncul ketika bencana alam besar atau wabah penyakit yang menewaskan banyak orang. Nah, musibah bencana besar terjadi, entah itu dari bencana banjir bandang, tsunami, gempa, gunung meletus yang menyebabkan banyak korban. Maka biasanya ada kemunculannya, tapi kemunculannya ini lebih pada di langit kelihatan. Oh, di langit ya. Pertandanya muncul gimana? Pertandanya muncul biasanya ini ada sebuah wabah-wabah seperti belalang, seperti serangga, ada juga yang burung gagak. Pertanda lainnya yaitu biasanya itu kayak suara-suara langit yang kayak menjerit katanya. Suara langit menjerit. Iya. Mungkin itu di akhir cerita ya, mungkin kiamat atau apapun, kurang tahu saya. Tapi pernah muncul seperti ada burung gagak, itu fenomena kan banyak sekarang sebenarnya. Itu sebenarnya sudah muncul ya, mulai tanda kematian. Iya. Kalau sosok yang kelahiran ini kan cahaya. Biasanya ada suara juga dari laut, menjeritan laut. Muncullah dia kadang-kadang. Seperti mungkin kayak tsunami Aceh yang dulu tuh. Oh iya. Itu suara dari laut, jeritan laut tuh banyak sekali orang dengar. Seperti menjerit laut itu. Makanya jeritan laut, kadang-kadang jeritan di hutan, jeritan di apa itu, jeritan di langit itu muncul dia. Kedalaman dari tanah juga ada kadang-kadang jeritan. Ya. Pokoknya seram lah pokoknya ini kedatangannya. Sama juga nggak ada mata ya. Dia nggak ada mata, dia kegelapan, ini lebih kepada gelap. Ini kan aura gelap, ini auranya cahaya, ini terbuat dari kegelapan. Maka tangan kanan, tangan kiri Tuhan sebenarnya. Kelahiran dan kematian. Sama juga ditanya gitu, diam. Dia jawab cuma 3 kata aja. Sama seperti ini. Iya. Namanya ditanya itu pernah diciduk juga, diciduk ya, digerebek gitu. Bersama-sama banyak malaikat menggerebeknya itu. Katanya namanya
Sama juga di sana kan Arab. Baru saya tanya tadi namanya juga Avadon gitu. Avadon gitu. Abaddon. Ya. Abaddon. Bukan Avadon, sebenarnya Avadon. Avadon. Terus dia bilang seperti itu, malaikat kematian milik Tuhan. 3 kata juga. 3 kata juga. Namanya Abaddon, terus malaikat milik Tuhan, malaikat kematian. Ya, kembar ini sebenarnya diciptakan satu, cuma lahirnya 2. Tugasnya dua. Saya curiga memang malaikat spesial ini. Bahkan disentuh pun tidak bisa. Sama-sama tidak disentuh. Sama-sama tak tersentuh. Tidak bisa disentuh. Komunikasi pun cuma 3 kata itu selama mungkin awal kehidupan. Awal kehidupan. Makanya jika kita mendengarkan jeritan di laut, atau jeritan di bawah tanah, jeritan di hutan, atau jeritan di langit, atau bahkan fenomena belalang atau burung gagak belalang atau binatang melata, ini yang muncul. Abaddon. Seperti ular itu juga kan fenomena ular, binatang melata. Apapun binatang melata yang banyak kondisinya tidak normal lah. Malaikat ini berarti akan ada bencana atau wabah penyakit atau kerusuhan atau kematian yang besar dalam posisi kondisi besar. Ya katakan. Seperti di Jawa itu banjir terjadi kan di mana-mana. Skalanya besar. Sebelum banjir terjadi ada ular kobra muncul. Oh, ini pertandanya gitu. Iya juga. Oh, ini ada juga muncul sekali katanya di atas langit. Bisa binatang melata, bisa kayak burung gagak, bisa serangga seperti belalang, apa serangga melata. Kayak serangga lah, banyak kan jenis serangga. Itu kondisinya banyak. Tidak normal. Oh, ini muncul di atas langit waktu muncul waktu ini. Siapa yang melihatnya? Ada sih. Ada sesosok dari dunia atas sih, sesosok dari dunia atas. Dan ketika itu di Cina juga muncul sosok ini. Pokoknya pertanda kan kalian tahu, burung gagak banyak, serangga banyak, entah itu belalang, entah serangga apa banyak itu, serangga, jenis-jenis serangga, binatang melata itu. Terus jeritan, entah itu jeritan langit, jeritan laut, jeritan hutan, jeritan di bawah tanah. Ya, sosoknya benar-benar misterius kedua ini ya. Ini yang paling misterius, ini yang paling sering kelihatan. Yang ini puluhan kali dari dulu, yang ini sudah ribuan kali. Ribuan kali ya, karena bencana banyak. Hampir 10.000 kali katanya dari dulu muncul. Ini sudah sering sekali dilihat. Ini yang sangat jarang, yang cahayanya, yang kelahirannya. Karena sosok suci itu kan jarang dilahirkan ke dunia ini. Sedangkan bencana dan kematian itu sering terjadi. Mereka sebenarnya kepo sekali dengan hal ini. Mungkin sudah tugas mereka ya yang dibagi-bagi. Aku ada hubungannya, karena kan ya konotasinya kematian itu kan mirip, konotasinya seakan iblis gitulah, setan. Apakah ada hubungannya dengan iblis atau setan? Karena bencana itu kan iblis. Iya. Iblis, malaikat itu ciptaan Tuhan. Hitam putih ya. Hitam putih sebenarnya. Jika diciptakan kelahiran saja, tidak ada kematian, maka tidak akan ada keseimbangan dalam dunia ini. Semakin banyak orang yang dilahirkan, itu akan semakin banyak orang yang akan meninggal. Makanya agar keseimbangan dunia tetap terjaga, makanya ada yang dinamakan yang melahirkan dan yang kematian, yang membunuh atau kematian, yang memang sengaja diciptakan hitam dan putih oleh Tuhan. Karena semua ciptaan Tuhan. Keseimbangan terjadi jadinya. Bahkan terkadang di mana penduduk banyak, di sana banyak kematiannya. Ya, untuk terjadinya keseimbangan ya. Ya, terjadi keseimbangan. Nah, sebelum kita mengakhiri tayangan ini, mungkin ada yang ditambahkan. Di sini saya menjelaskan, saya bukan orang sok pintar ya. Saya mohon maaf, bukan orang sok pintar ya, mohon maaf. Ini hanya saya, kegundahan hati saya ingin mengatakan itu. Bukan berarti saya ini
serba tahu, serba bisa ya, Anda sendiri yang akan menilai. Karena dunia gaib ini kan banyak. Jadi bagaimana cara membuktikannya kecuali kita sudah di dunia sana baru bisa melihatnya. Benar dan tidaknya. Jadi ya kecuali orang yang memiliki mata batin ya, atau kelebihan khusus. Jadi itu saya ceritakan karena ini memang tidak boleh dicatat sebenarnya. Ini hanya sebagai tambahan sedikit ya. Karena pada dasarnya kita ujung-ujung bukan memuja mereka, tapi memuja Tuhan. Dengan kebesaran Tuhan seperti itu. Bahwa segala misteri yang ada di dunia ini itu beliau sendiri yang tahu. Tuhan sendirilah yang membuatnya. Agar terjadi misteri, kenapa dibuatkan misteri di dunia ini? Agar ada keseimbangan, tidak monoton jadi makhluk, agar berwarna kehidupan itu. Agar seimbang itu saja. Seimbang, ya, gitu ya. Mencari keseimbangan itu saja. Oke, ada pesan-pesan lagi? Tidak sih. Tidak ada. Hanya kita berdoa saja ya, kita semoga dijauhkan dari bencana atau musibah ya. Dan ya semua apa yang dikatakan oleh Gus Robin itu adalah pandangan dari mata batin, bisa dipercaya atau bisa boleh tidak. dipercaya, boleh kita tidak. Kembalikan ke teman-teman, kita tidak memaksa untuk percaya dan tidak memaksa untuk ini dijadikan patokan, bukan. Tapi ini hanyalah pandangan mata batin, boleh dipercaya, boleh tidak. Oke, sekian aja tayangan dari kita kali ini. Jangan lupa di-share, di-subscribe, dan di-like. Jika teman-teman punya pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau tanyakan di media sosial kita, ada Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Ya, jangan lupa ya, terus bagikan video saya. Ya. Nanti kami akan coba upload lebih sering. Mudah-mudahan bisa upload Senin, Selasa, Kamis. Bukan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya bisa upload. Mudah-mudahan kami bisa. Nah, sesuai dengan janji, mungkin suatu hari kalau sudah subscribernya jutaan mungkin tiap hari ya. Ya, mudah-mudahan. Selain itu saya juga akan bernyanyi ya. Silahkan bagikan terus. Anda tidak akan menyesal mendengarkan saya menyanyi ya. Dan gratis ya. Gratis. Subscribe juga gratis. Gratis loh. Lonceng juga gratis. Subscribe dan hidupkan loncengnya. Ingat ya. Biar ada notifikasi, biar tidak ketinggalan video-video keren milenial ya. Milenial dari Gus Robin. Ya, ini adalah zaman milenial. Oke, sekian dari kami. Saya Yogi. Saya Gus Robin aja ya. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. See ya.